Selamat malam teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas saya akan membahas cryptocurrency yang juga saya miliki teman-teman ya, yaitu XRP. Jadi ini adalah satu cryptocurrency juga yang saya sangat suka pergerakannya karena naiknya bisa tinggi, turunnya juga bisa tinggi seperti itu teman-teman. Dah, di balik berita ya, maksud saya di luar berita bahwa banyak berita mengatakan tentang XRP ini sedang ada problem ya, seperti yang di berita ya, ada pemeriksaan lah dengan SEC seperti itu ya. Saya pribadi, mohon maaf, saya tidak mengikuti berita itu sama sekali teman-teman ya. Bahkan sebenarnya saya nggak tahu kalau ada berita seperti itu, saya nggak tahu. Saya itu murni dari chart teman-teman ya. Kenapa? Ya karena saya seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa saya itu trading pada barang-barang yang besar. Artinya mulai dari kapitalisasi atau market cap yang 25 besar saya ambil. Ya mungkin 10 besar, ada Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Dogecoin, XRP atau Ripple. Nah, karena Ripple atau XRP ini dulu awalnya di sekitaran 5 besar ya, sekarang pun masih, makanya saya tradingkan seperti itu ya. Yang begitu saya lihat ternyata pergerakannya juga bagus seperti itu. Walaupun kalau kita lihat pergerakan dari Ripple ini pernah tinggi sekali ya teman-teman. Pernah di berapa itu? 52.000 ya, terus kemudian turun. Nah, oke, boleh dibilang di area sini saya tidak ikut sama sekali. Dulu awal saya trading di 2018, ini saya 2018 sudah trading cryptocurrency tapi belum pernah beli XRP ya. Kemudian di area ini saya vakum baru Januari kemarin ketika saham lagi nggak bagus juga. Saya lihat kok cryptocurrency bagus gitu. Sebenarnya untuk Bitcoin, saya dari Maret 2020, saya juga ngelihat ketika harga Bitcoin sekitar 40 juta ya. Ketika Bitcoin turun itu juga saya melihat. Dan saya sebenarnya sempat memikir apakah saya mungkin akan likuidasi sebagian dana saham saya untuk masuk ke Bitcoin, tapi saya tidak action. Baru ketika Januari kemarin, ketika saham ARB berhari-hari, baru saya mikir, kok ini Bitcoin ada kesempatan seperti ini. Seperti itu. Akhirnya oke lah. Jadi akhirnya saya mulai trading lagi di cryptocurrency, termasuk salah satunya di XRP. Jadi saya sendiri nggak tahu kalau sebenarnya ada berita tentang SEC dengan XRP seperti itu. Saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Cuman karena saya ngelihat pergerakannya bagus ya, secara range harga kalau kita trading juga bisa seperti itu. Terus kemudian kemarin saya lihat juga di tanggal 14 April untuk XRP ini sudah sampai puncak ya, terus turun. Nah, satu barang cryptocurrency atau saham yang saya sukai adalah ketika dia naik ya, tetapi terus ada koreksi. Saya bisa menggunakan ilmu saya untuk mencari di manakah saya bisa antri seperti itu, dan apakah pergerakannya memungkinkan saya untuk trading. Dan ini XRP ini sangat mungkin untuk trading. Teman-teman kalau yang sudah hafal pergerakannya, ini barang enak sekali dipakai trading. Oke, di dalam pergerakan satu harinya, ini daily ya, kita lihat XRP ini, kita kesampingan yang belakang-belakang teman-teman ya. Anggap aja dari Januari aja lah kita hanya memantau seperti itu. Jadi ketika ada satu range harga nih di sini, kemudian juga di sini saya sudah mulai memetakan pergerakan dari XRP ini ya. Ini bagian puncak, ini resistan, ini support, ini resistan juga. Kemudian di sini adalah higher low ya. Jadi low-nya lebih tinggi, akhirnya breakout ya. Ketika breakout dia ada dukungan volume, Ini bagus sekali. Dan di dalam range ini teman-teman, saya kebetulan belum memantau XRP, tapi saya udah trading Doge ya, Dogecoin. Baru saya tertarik ketika dia koreksi kemarin. Kok ini enak sekali dipakai trading. Di dalam chart 15 menit mungkin teman-teman bisa ngelihatnya pergerakannya, atau 1 jam ya, mungkin teman-teman bisa melihat pergerakan dari
ada ini XRP ini lebih enak dilihat untuk tradingnya seperti itu. Sebentar ya, saya iniin dulu. Nah, baru kelihatan kan di sini bahwa sebenarnya ini enak sekali dipakai trading teman-teman ya. Dengan rentang, kalau teman-teman bisa ngambil rentangnya tuh tinggi-tinggi teman-teman nih 24% ya. Kemudian 19% itu sudah sangat cukup bagi saya untuk trading ini barang. Ini teman-teman. 43%. 17% ini enak sekali dipakai trading. Nah, maka dari itu ini barang masuk list saya. Walaupun pergerakannya cukup lebar ya. Sebentar ini internetnya agak lambat. Ini loadingnya di daily-nya agak lambat teman-teman. Oke, baik teman-teman. Ini XRP teman-teman. XRP setelah breakout ya. Kita akan ambil Fibonacci-nya dulu. Ya, setelah dia breakout. Nah, kita ambil swing low-nya di sini aja. Sampai di sini. Nah, oke, swing low-nya saya ambil di sini. Titik ini paling rendah, tidak ada yang lebih rendah ya. Kemudian swing high-nya kita cari dari sini. Ya, kemudian kita tarik ininya. Garis trennya di sini. Nah, di dalam pergerakan naik ini XRP turun koreksinya sampai ke 23 atau di 23.000, 23.500 di 38 di 38 tuh di 20.000, kemudian di setengah itu di 50% tuh di 17.000, terus sampai di 61. Nah, teman-teman nih ada satu lagi nih ilmu tentang Fibonacci, tentang koreksi di bawah 38. Ini saya pindah dulu ke kanan teman-teman biar teman-teman bisa ngelihat penjelasan saya. Jadi ini saya taruh ke kanan nih, right, oke. Oke. Jadi di dalam Fibonacci itu ya. Jadi kalau suatu barang ya XRP ini dari puncaknya dia koreksinya sampai 23 mantul ke atas itu oke. Dari 0 dari atas ke 38 mantul ke atas itu oke. Tetapi ada satu ketentuan di Fibonacci, apabila tidak berhasil kuat atau apabila jebol dari 38 retracement di sini teman-teman. Apabila jebol dari 38 retracement itu maka target penurunannya sampai 61. Kecapai nggak? Jadi ketika tidak kuat di 38 di sini ya, maka target penurunannya itu bisa sampai 61. Bahkan 50 aja dilewatin. 50 dilewatin, 61 sampai nggak? Sampai. Terus kemudian yang pertama tadi disampaikan ya, yang pertama yang perlu diingat bahwa ketika ada penurunan dari 3 atau apabila tidak ada apabila tidak kuat dari 38 ya turunnya bisa sampai 361 ya. Jadi apabila tidak kuat ditutup di 38 retracement dia akan bisa menuju 61. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila mantul dari 61 maka targetnya adalah 38 minimal. Sampai nggak? Yang pertama tadi kesampaian nggak? Kesampaian. Jadi tidak kuat di 38 dia menuju 61. Jadi kalau teman-teman melihat satu barang naik ya, satu barang naik ke atas, kemudian koreksinya 38 ini nggak berani mantul. Kalau tidak kuat dari 38 itu turunnya bisa sampai 61. Nah, kalau sudah di 61 dia mantul kuat ke atas, nanti target minimal di 38. Jadi ketika mantul dari 61 retracement, target jualannya adalah di retracement 38. Nyampe nggak ini? Kesampaian lagi. Bener nggak? Ya. Sampean kan? Seperti itu. Nah, tetapi juga mesti dilihat, ini bukan mutlak, tetapi minimal jualannya di situ. Kalau mau lanjut lebih tinggi lagi juga oke. Nah, teman-teman saya akan berikan penjelasan Fibonacci retracement ini pada pergerakan XRP ya. Oke teman-teman, jadi pada saat XRP naik dia turun ya, kemudian 23, kemudian 38 nggak kuat, dia langsung ke 61. 61 mantul sampai target yang saya bilang tadi di 38 ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat di sini candlenya cukup nurut ya. Jadi resistan supportnya cukup nurut.
Cukup nurut itu artinya tidak tepat di situ, tetapi berada di sekitaran titik tersebut, seperti itu teman-teman. Nah kemudian di sini dia dari 61 naik ke 50, naik ke 38 retracement, konsolidasi sebentar, dia naik ke atas, tembusnya itu untuk XRP ini di retracement 23. Teman-teman bisa ngelihat nggak, di area sini, konsolidasi di area sini cukup lama kan? Nggak kuat, naik ke atas, testing lagi support di sini. Naik lagi ketemu resistan di sini. Jadi secara harga XRP ini nurut terhadap Fibonacci. Teman-teman bisa lihat di time frame yang lebih kecil. Seperti ini juga bisa. Jadi teman-teman yang sudah menggambar di time frame daily, maka teman-teman bisa membawa ke chart yang lebih pendek, yaitu 4 jam ataupun jam-jaman sama. Teman-teman bisa menemukan ceritanya yang sama di sana. Seperti ini. Nah, tadi saya bilang dalam tren naiknya koreksi sampai 23, 38, 50, 23, 38, 50, 61. 61 mantul ke sini. Dan ini benar-benar teman-teman ya, benar-benar areanya cukup presisi. Area support resistannya cukup presisi. Jadi teman-teman lihat nih, di sini 23 ya, saat ini menjadi resistan. 38 saat ini menjadi support. Jadi ini penting bagi teman-teman ketahui kalau XRP koreksi, maka disinilah teman-teman ngantri 23, 400, 20.000, 17, 370. Kalau yang ekstrimnya sampai di 14. 14 bahkan kemarin sampai 12 ya. 12 seperti itu. Ini titik koreksinya dari Fibonacci retracement. Ini dalam hourly teman-teman ya. Dalam hourly. Jadi untuk XRP saat ini yang perlu diperhatikan adalah 23500-an itu adalah resistan. Kalau itu nanti berhasil di break, ini udah cukup lama dia bermain di sini, berhasil di break, apalagi dia sampai tembus high-nya ke sini. Nah, kita nanti akan bicara target kenaikannya kalau dia udah tembus di 28. Atau kita bahas sekarang, targetnya kalau seandainya XRP tembus dari 38. Oke, bisa. Jadi kalau di sini, kalau ini untuk mencari koreksi ya, dari Fibonacci ini terus turun, kita mencari koreksi. Sekarang kita berandai-andai kalau seandainya XRP ini, dia akan tembus dari high-nya. Kita cari dulu ini adalah ini teman-teman, tren turun ya, ini swing high, ini swing high-nya, ini swing low-nya. Masih ingat swing high terjadi karena itu adalah titik tertinggi di mana sekitarnya tidak ada yang lebih tinggi. Kemudian swing low adalah titik terendah di mana sekitarnya tidak ada titik yang lebih rendah. Kita kemudian tarik seperti ini sampai swing low-nya. Nah, kalau seandainya si XRP ini dia naik, teman-teman, itu sampai di berapa aja? Oke, saya ceritakan. Di dalam tren turun ini, XRP, dia mantul, retrace. Resistan kenaikannya adalah 16.800, 19.100, 21, dan 22.800. Kalau kita lihat saat ini area ini disentuh beberapa kali. Dan tidak pernah lebih dari area itu. Secara umum tidak pernah lebih dari sekumpulan candle ini. Ini apa artinya? Ya artinya daerah ini confirm sebagai resistan di sini. Jadi 22.800 sampai 23 kasarannya seperti itu. Ini adalah resistan dari XRP. Nanti kalau dia kuat break dari kumpulan candle ini, maka kita perhatikan di 25.500 dan 28. Apabila 1-2 hari ini mungkin karena berita bagus dia break dari 28 atau high-nya, maka kita boleh berandai-andai target berikutnya dari XRP itu ini. Ini target teman-teman ya yang dibentuk dari historic price-nya XRP. Dari Fibonacci maksud saya seperti itu. Ini update saja dari saya untuk XRP. Saya ada barang ini teman-teman ya. Ada barang lupa nambah. Keasikan dengan Doge lupa nambah. Seperti itu dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.